Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu di kesempatan kali ini. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasan kita kali ini masih ada di bab 1, tepatnya di halaman 10 ya kalau di buku paket kalian. Itu ada subbab bagian D yang berjudul menata informasi dalam bentuk peta pikiran. Nah, nanti kita bisa lihat apa itu peta pikiran ya. Nah, perhatikan baik-baik. Informasi itu merupakan kabar atau berita tentang sesuatu ya. Misalkan kabar yang sedang in akhir-akhir ini yaitu tentang pandemi misalkan ya, itu merupakan informasi yang bisa kita terima yaitu tentang sesuatu hal tersebut, yaitu tentang pandemi COVID-19 ya. Itu kabar yang sudah tidak asing lagi menurut Ibu ya di telinga kalian. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi. Jadi apapun kabar, apapun berita tentang COVID tersebut yang sampai di telinga kita, yang sampai di penglihatan kita, itu merupakan sebuah informasi ya. Nah, selanjutnya, untuk memudahkan kalian menyusun informasi tersebut, maka informasi itu dapat kita susun dengan menggunakan peta pikiran atau mind map ya. Nah, mind map ini berbentuk cabang-cabang seperti pohon ya. Dapat kita lihat contohnya seperti berikut ya. Nah, kalau kita melihat gambar tersebut ya, kita dapat melihat sebuah bangunan. Itu adalah bangunan rumah adat dari Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan yang beribu kota di Palembang ya. Nah, itu salah satu contoh rumah adat. Nah, kalau kita melihat gambar rumah adat tersebut, maka pikiran kita itu akan terbagi-bagi ya, mulai dari baju adatnya, kemudian tari adatnya, rumahnya, senjatanya apa ya. Nah, itu. Ini dapat kita lihat ya. Nih, ibu kota provinsi Sumatera Selatan ya, itu Palembang ibu kotanya. Kemudian suku adatnya itu namanya Wong Kito. Nah, kemudian makanan tradisionalnya, itu kalian mungkin sudah kenal ya. Kalau soal makanan, apalagi makanan tersebut makanan yang enak nih. Nah, ini pempek itu adalah makanan khas atau makanan tradisional yang berasal dari Palembang ya. Nah, kemudian bahasa adatnya apa nih? Ada bahasa Palembang. Ada 2 tingkatan ya bahasa Palembang itu. Bahasa Palembang Sari digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat ya. Nah, ada lagi yang lainnya yaitu contoh bahasa adat dari Palembang. Kemudian pakaian adatnya apa tuh namanya ya? Namanya Aisan Goda Songket. Nah, itu. Nah, ini ya pakaian adatnya berasal dari Palembang yang diberi nama Aisan Goda Songket. Nah, kemudian senjata tradisionalnya. Nah, ini namanya Trisula. Kalau dari Jawa Barat ada yang tahu tidak senjata tradisional daerah Jawa Barat? Ya, senjata tradisional dari Jawa Barat itu namanya kujang ya. Kemudian kalau pakaian adatnya dari Jawa Barat yaitu kebaya. Kalau makanan tradisionalnya banyak ya kalau dari Jawa Barat. Ada gehu, ada
cilok, ada cibai, ada cimo, dan sebagainya. Kalau suku adatnya itu suku adat Sunda ya kalau di Jawa Barat. Nah, kita harus mengenal juga ya, selain daerah-daerah di luar Jawa Barat, kita harus lebih mengenal daerah kita sendiri ya. Nah, kemudian tari adatnya apa kalau dari Jawa Barat? Kalau dari Palembang itu tari tanggai ya. Kalau dari Jawa Barat itu namanya tari jaipong tuh ya. Nanti kita pelajari bersama-sama lagi ya. Kalian boleh baca-baca mengenai adat-adat yang ada di seluruh Nusantara ya. Nah, itu mungkin sebagai gambaran, sebagai contoh bahwa pikiran itu bisa kita petakan seperti di bawah ini ya. Ada lagi yang berbentuk pohon nantinya ya. Ini hanya sekedar gambaran saja. Nah, untuk apa sih peta pikiran ini? Yaitu untuk mempermudah pemahaman kalian tentang sesuatu hal ya. Nah, itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Tugasnya menyusul ya. Kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirim ke Japri Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.